kepada Ketua MGMP kita, Bapak Abdul Rahman SPD, yang terhormat Bapak Jumirin selaku mewakili dari tuan rumah bertepatan di SMP 5 Bandar Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh guru PJOK se-Bandar Lampung, khususnya SMP di Bandar Lampung. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja untuk melanjutkan ajar kita hari ini. Untuk rutinitas kita, khususnya guru-guru PJOK, kita mengadakan MGP rutin kita. Ya, sebelumnya kita membaca halaman basmalah. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya untuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hendy Irawan. Kepada Bapak Hendy, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan MGMP pada pagi hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dalam kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan, menyebar luaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti MGMP pada pagi hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Semoga doa-doanya dijawab oleh Allah. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kepada Kepala SMP 5 Bandar Lampung yang diwakili oleh Bapak Jumirin. Kepada Bapak Jumirin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala
di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MGP di sekolah SMP Negeri 5 ini. Pesan dari kepala sekolah, SMP Negeri 5 Bandar Lampung siap untuk menjadi ajang MGMP khususnya Pejas. Diperbolehkan untuk di sini. Dan beliau pesan juga, silakan dibuat kesepakatan dari MGMP, dibuahkan hasil yang baik untuk kedepannya. Itu pesan dari kepala sekolah. Inilah yang bisa kami siapkan di sini apa adanya. Dan mudah-mudahan untuk MGP ke depannya kami bisa memperbaiki yang belum ada. Saya selaku mewakili dari kepala sekolah mohon ampun dan mohon maaf atas sambutan dari rekan-rekan senior maupun junior, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan saya ini berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumirin selaku yang mewakili dari Kepala SMP 5 Bandar Lampung. Mudah-mudahan diskusi kita, rutinitas kita MGMP yang kita adakan setiap bulan 1 kali, kita selalu mendapatkan hasil untuk kedepannya nanti. Sambutan yang kedua yaitu kepada Ketua MGP PJUK SMP Bandar Lampung kepada Bapak Abdul Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Salam olahraga. Salam olahraga. Minimal kita kalau pemanasan dengan anak-anak masih ingat salam olahraga. Biar anak-anak semangat. Ya. Coba Pak. Terima kasih saya ucapkan pada bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya hadir di sini. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita diringankan langkah untuk dapat hadir di sini. Mudah-mudahan semua bernilai ibadah dan berbuah pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini sedikit saya ingin menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada kesempatan ini setelah mungkin 6 bulan dari terakhir kita pertemuan di SMP 13 pada bulan Januari lalu, 6 atau 7 bulan baru kita bisa ada pertemuan lagi di sini. Memang cukup sulit, cukup rumit kita untuk mengadakan komunikasi dalam pertemuan MGMP karena terbentur dengan aturan-aturan yang memang harus kita ikuti. Bahkan untuk kegiatan kita di lapangan pun sampai saat ini perlu saya sampaikan. Saya di mitra kurikulum dengan pengurus MKKS ada grup sendiri itu. Saya sudah coba tanyakan bagaimana sikap kami untuk grup PJOK setelah pembelajaran dimulai ini, apakah kita sudah bisa melakukan kegiatan di lapangan. Sampai sekarang responnya juga belum bisa full. Baru beberapa kegiatan-kegiatan yang
kiranya bersifat individu saja. Untuk permainan-permainan yang menggunakan alat bergantian dan sebagainya itu belum diperkenankan, belum diizinkan. Bahkan kemarin yang sempat kantin dan sebagainya boleh buka disuruh tutup kembali kok. Nah inilah aturan-aturan yang memang menjadi kendala buat kita. Pro dan kontra tentu ada. Pasti karena dengan ditutupnya kantin juga itu anak-anak meluber keluar dan kita tidak bisa dengan ketat, tidak boleh, karena kita juga melihat mereka tidak sarapan dari rumah. Orang tuanya hanya menyediakan uang nih untuk jajan karena dari pagi sudah berangkat kerja. Kita harus mensiasati itu juga, memberikan kesempatan itu. Nah, bagaimana kita mensiasati itu? Kalau untuk di SMP 13 di tempat saya itu 3 kelas langsung di lapangan bisa, karena lapangan kami luas, sangat luas. Bahkan 5 kelas pun mampu menampung itu. Tetapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lapangannya kecil atau yang tidak ada lapangannya, terutama sekolah-sekolah baru yang sebagian gedungnya dari sekolah SD malah. Jadi ada beberapa yang lapangannya kecil. Nah itu pada Bapak Ibu guru ya gimana mensiasati di lapangannya agar tidak terjadi penumpukan kerumunan yang mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya saya ucapkan selamat bergabung buat rekan-rekan kita yang diterima P3K. Baru ini sudah menerima SK-nya beberapa bulan yang lalu. Semoga bisa amanah menjalankan tugasnya. Walaupun masih ada kekurangan di sana sini, yaitu bagian dari ikhtiar, nikmati dan disyukuri lah. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Memang ada beberapa rekan juga di mana kami ini, terutama rekan-rekan yang tadinya di sekolah swasta, begitu masuk ke 3K sangat terasa itu, sangat terasa sekali karena langsung nonjok dari sekolahnya. Begitu masuk di sekolah yang baru, ternyata memang kondisinya tidak sesuai harapan. Maksudnya belum sesuai harapan. Tapi mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik. Kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya untuk KOSN atau 2SN yang telah kita jalani kemarin, ini sedikit saya sampaikan juga bahwa kegiatan kemarin itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu dinas mengatakan tidak ada anggaran untuk pelaksanaan KOSN, silahkan MGMP melaksanakan seleksi. Nah, kemudian MGMP mensiasati berkoordinasi dengan KKS sehingga kita dapat mengumpulkan dana melalui KKS dari sekolah-sekolah untuk pelaksanaan KOSN atau UGSN. Berbeda dengan tahun yang kemarin ini. Tahun ini dinas ada dananya, dana ada di dinas, sehingga dinas mengambil keputusan untuk melaksanakan seleksi sendiri. Dan ini memang sebenarnya hajat orang dinas. Begitu. Jadi MGMP tidak dilibatkan. Adapun saya di dalam sana selama kegiatan, karena MGMP dimintai bantuan untuk menyampaikan ke grup MGMP. Karena di grup MGMP rekan-rekan juga sudah pada memiliki juknis dan juklaknya. Nah, jadi sudah banyak pertanyaan sehingga dinas
menyampaikan, tolong silahkan disampaikan ke guru-guru masing-masing kecamatan mengadakan seleksi, juaranya dikirim, namanya dikirim ke dinas, hanya satu juara putra, satu juara putri masing-masing cabur. Instruksinya seperti itu. Setelah saya sampaikan, ternyata dinas minta tolong Pak dikumpulkan dulu secara kolektif, penyerahan ke dinasnya secara kolektif. Akhirnya saya sampaikan lagi untuk mengirim data nama juara di grup juga waktu itu. Saya sampaikan. Setelah itu baru saya kirimkan ke dinas. Dalam hal ini Pak Rudi. Sudah saya sampaikan, kemudian pelaksanaan di tingkat kota dinas yang melaksanakan. Selebihnya itu MGP tidak tahu nahu. Bahkan seperti saya sendiri tidak ada SK-nya. Di sini kebetulan Bu Gesi nggak hadir, Pak Doni juga nggak ada, Pak Doni juga. Mereka berpartisipasi di kegiatan itu karena mereka orang IPSI dan orang Korki. Jadi bukan sebagai guru olahraga, tapi sebagai pengurus IPSI dan Korki. Karena saya melihat SK mereka. Jadi itu untuk kegiatan KOSN atau USN. Mungkin ada bapak ibu di sini yang putra putrinya juara kemarin. Itu ada ibu juga, dipersilakan mengambil sertifikat atau piagamnya langsung ke dinas sama Pak Rudi juga. Pak Rudi. Kemudian yang terakhir nih, kita akan membahas tentang materi profil pelajaran Pancasila. Selama ini kan kita yang awalnya kurikulum prototipe, kemudian berganti menjadi kurikulum merdeka. Saya pribadi ini masih nol, nggak ngerti. Saya daftar 2 kali untuk guru penggerak, nggak lolos. Ternyata memang sulit. Nah, kebetulan di MGM PPJOK ini ada rekan kita yang luar biasa lah. Ada Pak Petrus, Ketum Jawadir. Beliau ini PP kemarin belum gerak ya Pak. Kemudian lanjut sekarang admin asesor ya Pak. Ya, asesor PPG Prajawa. Beliau ini kalau ada rekan-rekan yang mau PPG, ketemu dengan beliau. Ya, yang belum PPG mau dapat tunjangan profesi kan harus ketemu dengan beliau. Terus ada Bu Leni ya Pak ya. Bu Leni itu PP sekarang ya. Ya, sama seperti saya Asesor juga ya Bu Leni. Jadi kita sebenarnya SDM-nya ada. Nah, cuma memang karena terbentur keadaan, belum ada komunikasi, kita belum ada tatap muka seperti ini. Saya berharap nanti ilmu-ilmunya dari Pak Petrus dan Bu Leni. Tapi untuk saat ini mungkin sekedar gambaran, mohon gambarannya Pak nanti Pak disampaikan ke kami. Apa sih profil pelajar Pancasila dalam dari guru PJOK itu seperti apa? Bagaimana lah guru PJOK itu membentuk profil pelajar Pancasila itu? Kemudian kurikulum gambarannya adalah minimal gitu, agar kami ini nggak nol banget gitu Pak. Karena ada banyak perubahan lah selama pandemi ini. Dan saya sendiri merasa Zoom terus itu, waduh gimana ini? Saya pernah ikut itu hampir seharian Zoom di depan laptop ini, capek juga. Gitu. Nah, saya yakin rekan juga mengalami hal yang sama, akan jenuh kalau ini. Apalagi yang biasa di lapangan. Jadi, waduh ini gimana ini? Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MGP kita, MGP Video Kastel Kota Bandar Lampung. Acara selanjutnya yaitu pembahasan materi kurikulum merdeka dan dilanjut pembahasan keterampilan guru PJOK dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Kepada Bapak Petrus, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf nih, saya ditodong tadi pagi saya nggak ada persiapan. Mungkin sebatas saya yang saya kemarin belajar selama 9 bulan, sebenarnya kelemahan kita sebagai guru penjat podcast. Mungkin nanti yang muda-muda bisa lebih aktif lagi karena kita udah difasilitasi sama pemerintah. Sebagai guru penggerak ini luar biasa, kita konsekuensinya kita dapat privilege-nya luar biasa. Yang pertama, kalau lulus jadi guru penggerak, satu, kita udah nggak ada cakep lagi. Jadi banyak kawan-kawan guru penggerak itu yang sekarang jadi kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pengawas. Pengawas itu juga salah satu syaratnya harus punya sertifikat GP guru penggerak itu. Ya. Jadi kalau nanti ada kesempatan, ini satu lagi mungkin informasi ini belum banyak yang dengar, tapi sudah kawan-kawan alumni guru penggerak dengar. Kalau lulus guru penggerak, ini yang muda-muda terutama, PPG nanti nggak ikut kuliah tapi tinggal ujian. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Jadi bagi yang rekan-rekan yang muda, tapi seleksinya semakin kesini semakin susah. Ya, gitu. Di situ nanti ada tes administrasi yang pertama, yang kedua habis itu tes ngajar, habis selesai tes ngajar, yang ketiga tes wawancara. Mungkin Pak B kemarin 2 kali di wawancara. Kalau di wawancara mungkin nanti saya ada, kebetulan saya ya ini juga apa ya, saya kemarin ada privilege dari guru penggerak itu bisa ini mengajukan jadi asesor PPG Pajabatan Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan yang sudah ngajar tapi yang fresh graduate. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus yang mau jadi guru, salah satunya agendanya tanggal 29 Agustus sampai 10 September ini untuk fresh graduate untuk tes wawancara. Jadi di slide terakhir saya menyeleksi mereka di tes wawancara. Ini kita informasi itu. Jadi nanti kalau ada kesempatan ada guru penggerak lagi, memang lama sih, memang ya itu seperti Pak Abin sampaikan, kita kadang seharian kita harus di depan laptop harus itu ya itu konsekuensinya, tapi ilmunya luar biasa, privilege-nya luar biasa, karena ya mudah-mudahan di 2024 nanti kebijakan ini juga masih bisa dilaksanakan. Untuk implementasi kurikulum merdeka IKM sebenarnya secara khusus kita nggak ada seperti pelatihan dan segala macam. Guru-guru semua pemerintah memfasilitasinya lewat platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa unduh melalui Play Store atau segala macam. Di situ ada Merdeka Mengajar itu. Di situ ada pelatihan mandiri. Dari modul 1 sampai modul 3 belum selesai juga untuk implementasi Merdeka Mengajar itu. Di situ ada banyak modulnya. Di situ Bapak Ibu bisa belajar sendiri, bisa belajar mandiri bersama rekan-rekan bisa. Kalau di SMP kami, di SMP 23 kami berkelompok 10 orang, mulai nanti berikutnya lagi mulai lagi seperti itu. Jadi kita nggak merasa sendiri, jadi ada kawannya gitu. Di situ Bapak Ibu kalau mau cari modul, mau cari segala sesuatu, di situ ada, bahkan buku pegangan kita untuk ngajar di situ juga ada. Kita bisa download di situ di Merdeka Mengajar itu. Jadi Bapak bisa download melalui Play Store atau yang lainnya, atau yang itu nggak ngerti pakai apa. Tapi di Merdeka Mengajar platformnya yang gambarnya biru ada
tangan sama kaki, ada siluet manusia lagi happy itu kan, itu melalui di situ. Dan pendalamannya kebanyakan sekolah melalui seperti yang tertera di belakang ini, melalui workshop. Tapi lebih mendalamnya ya di situ, di platform itu, di Merdeka Mengajar itu, gitu. Mungkin saya mau berbagi sedikit bahwasanya ini yang saya lakukan di SMP Negeri 23. Kebetulan di tempat kami ada Pak Mardianto, luar biasa. Beliau bersih nasional, sering tugas luar, ya kan. Kebetulan teman kami satu lagi Pak Hafiz juga sama. Kami bertiga dengan masing-masing apa ya, jobdesknya, jadi kami bekerja sama di situ. Untuk Merdeka Mengajar ini yang saya lakukan, yang saya pelajari bahwasanya ini yang harus kita lakukan di awal sebelum kita mengajar. Yang saya dapatkan dari guru penggerak bahwasanya setiap kali saya mau mengajar di kelas itu, saya membuat kesepakatan kelas. Itu yang pertama. Gunanya buat apa? Jadi anak-anak yang sudah mulai melenceng, sudah mulai semaunya sendiri, itu kita ingatkan dengan kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri, bukan kita yang buat, tapi anak-anak yang buat sendiri. Yuk, pelajaran penjas orkes kalian mau ngapain sih? Belajarnya dengan senang Pak, dengan gembira. Satu, belajar senang gembira. Mengumpulkan tugas tepat waktu Pak. Kita tulis tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nggak boleh telat Pak, nggak boleh telat. Pakai seragam olahraga Pak, ya nggak boleh, yang nggak pakai seragam olahraga nggak boleh ikut olahraga. Itu kesepakatan kelas yang awal yang saya buat. Jadi kalau kita sekarang nggak ada zamannya punishment Bapak Ibu, nggak ada zamannya hukuman. Kalau hukuman itu zaman ya seperti yang Pak Abi sampaikan. Kenapa ini tambahnya sedikit, image guru penjas di MBM itu jelek karena punishment kekerasan atau ini yang muncul pertama itu. Jadi bukan pakai nalar tapi pakai emosi. Itu yang terjadi. Kakak saya kebetulan senior di MGMB ini, ya paham lah yang senior itu. Mungkin kakak saya kenapa ini Pak dia juga itu beliau nggak ikut nimbrung itu, ya itu tadi masalah itu tadi. Ini cerita dulu sempat ribut di SMP 16 gitu, sampai porsi diangkat dan segala macam. Inilah kita, gambaran kita. Gitu. Gambaran kita dulu MBMB penjas gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita yang seperti itu kita hilangkan. Ini terutama yang muda-muda masih banyak kan. Yang muda-muda sudah mulai bermunculan. Seperti hari ini kita undangan jam 9, kalau memang nggak ada Pak ini saran saya jam 9 setengah 10 langsung jalan aja, berapapun orangnya jalan aja. Jadi nanti lama-lama habit baru, kebiasaan baru itu akan muncul gitu. Tapi kalau kita tunggu lagi nanti biar banyak ya lama-lama nanti. Tapi kalau kita habit baru, agenda kita hari ini apa, kita mau menyusun modul segala macam juga, kita dengan seadanya kita jalan apa dengan orang seadanya, nanti lama-lama kan habit dan kebiasaan baru ini kan akan terbiasa baru, dan akhirnya nanti mereka yang datangnya agak lama kan akhirnya malu sendiri, akhirnya nanti akan seperti disiplin lagi. Karena kita guru olahraga loh, kita kan kayak disiplin kan, masa kita sama anak tuh disiplin. Ini yang salah satunya bahwa kita menjadi role model di guru penggerak Merdeka Mengajar itu, kita menjadi contoh Bapak Ibu. Kita bukan cuma kalau dulu kita jargoni bisa ngajar, bisa ngelakoni, tapi sekarang kita jadi role model. Kita itu jadi contoh perilaku kita, tindakan kita itu yang dilihat sama anak. Ini yang menjadi contoh buat anak. Bapak Ibu gurunya ngomong kamu nggak boleh merokok gini-gini, tapi di depan anak-anak kita merokok. Saya masih merokok, tapi saya ada di tempat sendiri. Kalau di depan anak-anak saya untuk menghindari rokok itu tadi. Jadi kamu nggak boleh merokok, nggak boleh telat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi gurunya melakukan. Bapak ada kayak gitu, masa ada peraturan itu hanya untuk anak, tapi bukan untuk gurunya kan? Bukan seperti itu. Yang saya belajar di 9 bulan di guru penggerak, bahwa kita itu jadi role model, kita itu jadi contoh anak, contoh nyata, contoh perilaku nyata. Kamu jangan telat tiap pagi, tiap hari, tiap itu, tapi kita datang ke sekolah setengah 8, anak-anak telat kan akhirnya anak melihat. Nah, salah satunya dari kesepakatan kelas, role model, ini yang kami lakukan di SMP Negeri 23. Kami masih, karena alat kami banyak,
kami masih melakukan olahraga berkelompok Pak. Tapi kalau ada pertanyaan dari dinas, kami siapkan sudah siap. Kami siapkan senter untuk pembersihan alat-alat itu. Jadi setiap kita habis selesai olahraga, alat-alat itu kami semprot semua. Kebetulan kami ada ruangan khusus, ada ruang olahraga. Jadi setelah kita olahraga, jadi kalau bola banyak, jadi maksimal satu bola itu 4-5 anak. Praktek basket, praktek bola voli, praktek sepak bola, dan anak kami biasakan di lapangan harus bermasker. Itu yang jadi boleh masker boleh, kalau kamu mau ambil napas silahkan ambil napas, buka sebentar, habis itu ditutup lagi silahkan. Mau pakai masker jarang kita juga muat. Gitu. Jadi kalau mau ambil napas, buka maskernya, tutup lagi silahkan. Dan yang pertama yang kami lakukan bahwa anak-anak kami yang batuk pilek silahkan istirahat di rumah. Itu. Jadi mereka yang batuk pilek, kalau batuk pilek biasa mau sekolah nekat sekolah ya harus ada tesnya. Jadi kalau batuk pileknya parah batuk-batuk itu udah nggak usah sekolah dulu, kalian di rumah dulu. Jadi itu. Jadi yang anak-anak sehat yang sekolah dan ikut olahraga, sama yang pada saat ikut olahraga anak-anak sehat mensiasati waktu yang sedemikian rupa, yang begitu singkat kan, apalagi yang saya ada kelas 7 di sekolah sudah memulai melaksanakan IKM, implementasi Merdeka Mengajar itu kan. Jadi waktunya sangat padat ya dengan sesingkat itu kita memaksimalkan waktu untuk anak-anak bisa minimal dapat materi yang kita berikan. Untuk masalah modul dan segala macam sebenarnya kita sudah melaksanakan semuanya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu, bahwasanya untuk anak-anak ini yang pertama kali ini mungkin Bapak Ibu juga sudah disampaikan di IHT di sekolah masing-masing, bahwasanya kita adakan pemetaan untuk anak. Gaya belajar anak itu ada 3. Yang pertama audio teori, mereka yang mendengarkan; visual, mereka cara belajar yang melihat; yang ketiga kinestetik, cara belajarnya dengan bergerak, praktek langsung. Jadi sekolah kami juga sudah ada pemetaan awal untuk yang di kelas 7-nya. Jadi kita adakan pemetaan awal. Tapi sebenarnya untuk kita masalah berolahraga nggak bermasalah di situ, karena kita di situ ada praktek, ada teori, ya kan? Jadi apapun gaya belajar anak, mungkin cara belajar kita yang cara penyampaian ajar kita yang kita agak modifikasikan. Jadi memang saat ini guru harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Jadi kita sampaikan anak dengan materi langsung bisa, melalui metode di depan kelas kita bisa sampaikan menggunakan video, bisa sampaikan dengan video, atau kita demonstrasikan langsung di depan anak juga bisa. Jadi tinggal anak mereka penyerapannya mereka sesuai gayanya apa. Ini yang perlu garis bawahi, bahwa pada Merdeka Mengajar ini tidak ada anak yang bodoh, satu, bahwa semuanya anak itu pinter pada bidangnya masing-masing. Masalah penilaian ini kalau semester kemarin, kalau tahun-tahun kemarin kita masih menggunakan rata-rata, untuk Merdeka Mengajar ini kita menggunakan pengambilan nilai yang terbaik. Itu yang saya ketahui. Jadi umpama contoh materi permainan bola besar itu kita skipkan ke kelompok yang kecil lagi, ke permainan bola voli gitu kan. Kalau yang dulu kita anak tuntut bisa servis, passing, ya kan? Ini anak tinggal nanti kemampuannya di permainan bola voli ini bisa apa? Kalau passing ya mungkin nggak harus passing bawah, passing atas, nggak harus semua gerak spesifik mereka harus kuasai. Tetapi mana sih gerak spesifik mereka yang bisa kuasai? Ini kesekup kecil. Kesekup besarnya permainan bola besar, salah satu anak ini belum tentu dia bisa basket, belum tentu bisa sepak bola, belum tentu bisa bola voli. Mungkin anak ini bisa di bola volinya, itu kan di bola voli itu aja nilainya yang kita ambil. Jadi bukan 3 nilai semuanya kita rata-rata enggak, tapi pengambilan nilainya kita boleh semuanya, nggak masalah pada saat pengambilan nilainya. Tapi pada saat pengambilan nilainya yang terbesar di permainan bola voli, ya kita ambil di permainan bola volinya. Di
di aspek permainan bola besarnya. Jadi enggak kita rata, kalau zaman dulu kan masih kita rata-rata kan bola voli, bola basket, sepak bola mereka dapat semuanya, kita tes satu persatu baru kita rata-rata. Tapi ini enggak. Jadi kita ambil nilai yang terbesar bagi mereka. Begitu pula untuk materi untuk yang individu ataupun yang lainnya, yang kebugaran dan segala macam. Jadi kita ambil nilai yang terbesar bagi mereka. Bahwasanya itu tadi anak-anak kita itu mereka pintar pada bidangnya masing-masing. Jadi ini kita ngomongin ke olahraga ya, bahkan saya yakin juga kita semua anak juga hobinya olahraga. Padahal di IKN ini tidak ada anak tidak tuntas, sama. Semua anak itu bisa punya nilai, udah mulai nilai standar, mulai bisa ya. Jadi mereka bisa di bidangnya masing-masing itu tadi. Itu tentang penilaiannya. Untuk modulnya saya sudah ada beberapa modul bisa buat bola voli sama itu. Saya adaptif Bapak Ibu. Adaptif itu saya dari Merdeka Mengajar itu saya sesuaikan dengan sekolah saya sesuaikan dengan lingkungan di SMP Negeri 23, mana yang bisa saya ambil, mana yang bisa saya pakai. Intinya sama, bahwa di modul itu yang penting ada langkah pembelajaran sama di penilaiannya, cara penilaian terakhir itu dengan kita masukkan 3 gaya belajar yang mereka bisa, yang mereka dari pemetaan awal itu. Ya. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan, semua sudah kita lakukan. Jadi kalau pesan dari Pak Dani Maulana ataupun Pak Ahmad Bustomi, pengawas pembina kami, bahwasanya nggak usah takut melaksanakan apa yang kalian laksanakan, yang sudah kita laksanakan selama ini. Ya, karena semuanya masih belajar semua, nggak ada yang pakem di Merdeka Mengajar ini. Jadi nggak ada yang dibilang ahli, nggak ada yang dibilang itu, nggak ada. Jadi semuanya melalui pembelajaran mandiri, melalui platform Merdeka Mengajar itu. Bahkan ditanyakan gimana penilaian dan segala macam, ya itu tadi yang disampaikan, bahwasanya diambil yang terbaik, diambil yang paling baik. Terus gimana untuk pelaporannya nanti? Nah, pelaporannya ya kita, yang penting kita datanya kita lengkap, kita bisa laporkan. Jadi bahwasanya anak-anak itu juga bisa melakukan apa yang mereka bisa kerjakan di sekolah. Di sekolah kami tetap praktek Bapak Ibu, meskipun dinas bilang nggak boleh praktek, nggak boleh praktek berkelompok, ini tetap praktek. Tapi ya itu tadi, kami persiapkan antisipasi tadi. Kalau dipertanyakan itu tadi, bahwasanya kami sudah siapkan monitor, anak-anak sebelum melakukan olahraga cuci tangan dan segala macam, masker mereka pakai pada saat kegiatan olahraga, mereka tetap pakai masker. Meskipun lapangan kami nggak luas, biasanya 3 rombel kita keluar, tapi kita bisa berbagi lapangan gitu. Dan yang penting kita tahu nanti kalau ada bidak atau ada orang dinas datang, kita sudah siapkan itu. Kalau kita teori terus, kita itu terus, kan anak juga akhirnya bosan. Itu mungkin itu Pak Abid, sedikit dari saya jujur saya nggak siap untuk menyampaikan sama terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Sini aja dulu Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang perlu disampaikan, ditanyakan tentang ini. Pak Petrus, dalam kerangka profil belajar Pancasila itu kan kalau kita memang sudah ini ya Pak, kalau yang saya pahami sih intinya hanya mengutamakan adab Pak, gitu ya. Dalam pembelajaran itu mengutamakan adab anak-anak itu di ilmu lah gitu ya.
adab lebih dulu daripada ilmu. Itu sebenarnya implementasinya kita dalam menyampaikan itu kan banyak sekali kendala-kendala. Apalagi setelah pandemi ini, saya mengakui, saya ngajar kelas 9 itu tingkah lakunya masih kayak anak kelas 7, masih narik-narik Pak, olahraga Pak, olahraga. Karena selama pandemi mereka nggak melalui proses di kelas 7 dan kelas 8, tahu-tahu masuk kelas 9 gitu Pak. Jadi banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, untuk mensiasati itu Pak, kira-kira ada saran seperti apa Pak? Di profil belajar Pancasila itu ada 6, bernalar, kritis, gotong royong, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, yang duanya sangat seperti itu. Jadi untuk anak-anak kita mungkin yang benar yang disampaikan Pak Abid tadi bahwasanya ini attitude anak yang diutamakan dalam proses yang mau dijalankan ini. Jadi tapi kalau kita ya karena kita lost apa namanya, lost 2 tahun ini kita sudah hilang pendidikan kita 2 tahun ini kita tertinggal. Makanya ya itu tadi, dengan enggak, saya yakin tidak Pak Abi aja, kita semua merasakan anak kelas 7, anak kelas 8, anak kelas 9 masih seperti anak-anak. Tapi ya ini kita bisa mereka menggunakan pembiasaan-pembiasaan Pak Abi. Kalau di tempat kami kita gunakan pembiasaan-pembiasaan. Jadi yang dulu biasanya di sekolah dasarnya mereka tidak melakukan seperti itu, di SMP mungkin dengan pembiasaan-pembiasaan baru, dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang bagus dan positif itu tadi, mereka akan minimal kita memberikan teladan dulu lah, memberikan contoh ke mereka. Susah, memang susah, tapi ya dari diri kita dulu, pembiasaan yang bagus, pembiasaan yang baik dari disiplin waktu dan semuanya, anak-anak nanti bisa mengikuti. Atau untuk masalah pintar, anak-anak itu mau belajar di luar pun bisa, bukan dari kita. Tapi adab itu yang penting, attitude itu tadi yang utama. Kalau mereka jago, mereka pintar, terutama di olahraga, kita nggak usah sombong kalau anak-anak kita itu bisa jago O2 SN pencak silat. Itu bukan dari hasil kita, tapi hasil dari siapa, pelatih silatnya. Itu yang terjadi gitu. Kecuali kalau kita memang seperti kawan-kawan yang mereka menekuni silat dari pelatih silat atau silat di sekolahnya ngajarin, ya mungkin sama seperti anak-anak mereka bisa pinter basket bukan dari kita juga, mereka juga di luar mungkin ya ada andil kita beberapa, tapi semakin mereka di luar mereka ikut klub basket dan segala macam dan mereka di situ, tapi mereka tidak dapatkan di klub mereka itu masalah attitude, masalah adab itu tadi. Itu yang kita utamakan di sekolah. Kita sebagai bukan pengajar, kita sebagai pendidik, kita memberikan hal yang terbaik, contoh terbaiklah buat anak-anak ini ya. Jadi memang kita nggak ada punishment, kita nggak ada, tapi memang susah habisnya juga. Kadang saya masih ada anak-anak yang ya itu tadi, kita buat kesepakatan kelas itu tadi Pak di awal. Kalau kita ada kesepakatan kelas, anak-anak sudah mulai menceng dari kesepakatan kelas, ini loh kesepakatan kalian, ini bukan punishment ya, ini bukan hukuman ya, tapi ini kesepakatan kelas yang kalian langgar, kalian sepakat kalau kalian langgar, kalian melakukan seperti ini. Kita ingatkan seperti itu, ingatkan seperti itu, ya mudah-mudahan mereka bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan sendiri Pak. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak pencerahannya. Mungkin ada rekan yang lain, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengan anak-anak itu, saya senang mereka. Kadang-kadang ibu atau orang lain, anak-anak itu dibunyikan, disalahkan.
Kalau saya, nah selama saya ngajar ya syukur alhamdulillah belum lama sih, cuma udah berparipurna. Yang anak-anak itu saya senang, saya berikan pengarahan karena pedoman saya ngajar adalah agama, akhlak, aturan, iman, IQ, kemudian ilmu. Itu yang saya kira. Jadi ya syukur alhamdulillah, baik saya pernah jadi guru silat, jadi SD, SMP, SMA, ya. Kebetulan anak-anaknya yang support. Nah, saya sudah ada anak-anak support. Anak dari baru, anak kali lagi, anak guru lagi. Cuma alhamdulillah, selama saya ngajar juga ada masalah. Memang masalah itu memang ada. Nah, pengalaman itu kalau misalnya terjadi musibah, ya, yang saya ambil benar waktu saya ngajar juga. Karena saya antarkan anak itu sakit dan datang ke rumah, kebetulan ketemu tetangganya di jalan baru, yang informasinya salah. Nah, waktu itu di jalan berhubung gitu kan. Nah, ketemunya di pas perempatan pertama gitu. Jadi orang tuanya itu dikasih tahu anakku tabrak. Lalu saya mau masuk, udah betul. Gimana sekolah bilang masalahnya apa katanya? Bukan berat, gimana ini anaknya saya sendiri. Jadi dari situ kemudian saya kalau antar anak ke sebelah saya bawa kawan. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua, kalau anak-anak apa sih sebabnya kamu nakal? Kasihan dong orang tua. Karena kembali lagi kata bapaknya tadi, saya itu tadi hanya agama. Saya tanamkan agama dulu orang tua kamu jahat enggak? Orang tua kamu jahat enggak? Enggak apa? Benar ya jahat. Kemudian ditanya lagi, siapa yang punya dia bagi? Siapa yang mau bersalin? Oh bapak kono bukan itu adalah pemberitaan. Kalian bisa cakap, bisa cakap betul. Ya kan? Pertama, setelah kamu dengan kita, kamu lahir, kamu diikat buta apa? Oleh masuk. Jika lagi, kita berbahan tangannya itu kita bukan begini. Kakinya itu kamu nangis. Nah kemudian nama suster dipanggil mana orang tuanya. Nah kan gitu kan. Nah kemudian sudah itu dipanggil orang tuanya didoakan. Terutama yang orang Islam yang sebelah kanan, orang sebelah kiri. Itu kan memberikan untuk yang lain juga. Nah, itu saya jangan itu juga. Kemudian lagi ada makanya saya tekankan pada anak-anak, ya, pada anak-anak. Selama saya ngajar, yang mau berhasil jangan melawan orang tua, patuhi orang tua. Apapun pekerjaan orang tua kamu, jangan kamu sakiti orang tua. Buktinya kamu bisa sehat, sekarang ini udah sehat semua. Makan dulu orang tua kamu juga. Cuman emang bener payah. Kalau anak-anak suka betul payah. Payah. Ini coba. Yang kedua, karena tidak mampu anak. Kadang-kadang, ya, karena bapaknya iri dengan bapaknya, anak itu nggak bisa baca. Sekarang ketemu lagi, ya sendiri. Ya anak-anak karena COVID atau naik kelas 5 nggak naik kelas 5, naik kelas 5, kemudian naik kelas 6 nggak belajar, baru berbaliknya apa-apa nggak tahu, baca juga nggak tahu. Saya tanya bangsa itu apa sih? Nggak. Jadi mulai kita mau belajar di lapangan itu saya tanya
itu apa? Bisa tanya. Nah kadang-kadang kita kembali lagi, kan mereka nggak jelas, kita kembali lagi menanya. Huruf mereka ada berapa? Nah itu kembali lagi itu. Nah bahasa itu apa? Itulah. Kenapa? Bahasa adalah gabungan dari huruf adat yang membentuk kalimat sesuai dengan tanda baca. Nah itu yang ditanyakan anak. Kadang-kadang anak urut, bapak ini kok ngajar nggak pegang lagi buat lapangan ini, kalau bapak nggak saya benar. Oh ini protes sih. Biasanya juga protes. Karena saya pindah sini 2014, tadinya saya di SD. Itu pengalaman. Jadi emang betul karakter pembentukan hal yang utama. Karena sekarang memang betul krisis benar. Jadi makanya saya setiap ngajar yang terdekat guru agama. A yang pertama akan dibawa sampai A yang terakhir. Setelah kalian berhasil, kalian juga akan bilang, kalau sudah jadi profesor, jadi guru dan sebagainya, dibawa lagi dengan naik kloter 41. Apa Pak 41? 4 yang gotong, 1 yang gotong. Bunyinya apa? Tidak. Kemudian berdarah. Tinggal berdarah lagi apa? Diajarin pemahaman. Itu. Jadi anak-anak berbuat baik, jangan saling ya, nakal boleh. Tapi kalau bandel sama bapak nggak senang. Kalau kamu nakal boleh, kamu punya kayak gini. Itu. Jadi itu yang saya sarankan. Nah kemudian cara baca ya itu yang saya kerjakan namanya dengan anak-anak yang alhamdulillah senakal-nakalnya anak saya jadi guru sekian tahun gak pernah yang sampai soal mengkol sampai udah dikatakan berkonsol di tembok nggak alhamdulillah karena kita dekatin juga kamu anak-anak nggak mau juga apalagi kalau anak SD kita butuh bawa permainan tapi agak sulit karena mengenal karakter watak dia dulu apa sebenarnya. Jadi untuk yang baru-baru yaitu sebelumnya pengalaman diri saya yang saya pengalaman belajar. Untuk yang lain untuk Pak Hendri juga mungkin ada lagi kenangan. Pak pernah saya ngajar di SMP anak nggak bisa baca. Karena pada waktu itu nggak bisa baca, jadi anak-anak itu saya suruh baca di rumah, garek, itu, kopi, bus, dan kebetulan dibawa ke sekolahan pas sidang. Jadi pas sidang itu anak itu yang nyuruh Pak Kiai, waduh marah benar Pak sekolah, marah benar, mana gurunya? Kebetulan saya masih ngajar SD, saya pikir kelas swasta Pak Guru, pagi ke sekolahan, kami namun apa masalah? Pagi nyuruh orang anak-anak bawa nongkrong, bawa bom. Oh, biar besok aja. Sekarang nggak bisa. Karena lagi ngajar, coba dari itu. Itu bisa masuk ya. Marah. Saya dengerin dulu itu. Masalahnya ada satu anak itu nggak bisa lagi. Wah, mungkin anak itu bisa. Jadi enggak. Kebetulan anak dia lagi. Akhirnya dia juga. Jadi itu ya. Memang tantangan kita dengan anak-anak yang pintar, energi itu nakal. Dia mau tantangan, karena dia mempunyai keinginan. Tapi kalau mempunyai keinginan disampaikan, mudah-mudahan dia sadar ya alhamdulillah. Jadi kalau sudah pikir-pikir, guru-guru sekarang ini sebetulnya udah yang kita perhatikan dulu. Ya, karena kita berolahraga ini selalu membimbing anak yang kebetulan di luar lapangan terus. Guru olahraga dan juga yang jelas. Ajar anak lompat, ajar anak lari, ajar anak kaya. Nah itu kalau nggak kita sampaikan dengan doa, nanti takut disampaikan yang lain. Apalagi kita ngajar ini anak banyak sedikit, nah kesenggol yang lain. Makanya itu kadang-kadang kita perlu
sekian dulu pengalaman dari saya ya, sebagai guru yang sudah patuhan sudah mengusul patuh. Alhamdulillah masih diberi sehat, itulah. Jadi kalau untuk yang muda-muda dengan anak nakal itu anak yang senang, yang perlu kita dekati apa permasalahannya, dia nakal, karena dia perlu perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugiarto. Mungkin Pak Yudi ada yang mau disampaikan? Cukup. Baik. Oh ya, silakan Pak Hendrik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada semangat nih. Salam olahraga. Salam olahraga. Kalau SN kita cuma ada dua cabang. Yaitu pencaksilat dan karate. Ini kan lambat laun kan kita sudah mulai nih, boleh lapangan, boleh lambat laun kan ini. Nah kalau misalnya memang sudah ada cuman karate dan pencaksilat, kenapa nggak kita programkan untuk MGMP ada cabang yang lain gitu? Kita buat suatu ya pertandingan lah gitu, yang difasilitasi oleh MGMP dan jelas muara itu kan KKN. Kalau misalnya pucuknya itu sudah kita pegang, ya bawahnya mungkin menurun. Seperti ini kata Pak Petrus tadi. Di Pak Petrus sudah boleh olahraga. Bagus, karena saya yakin semua anak-anak di sekolah pengen olahraga lapangan, tapi kita bentur dengan aturan. Ya, aturan. Mungkin tetap ada yang Pak Petrus, kalau itu ada. Yang sekolah lain saya yakin udah ada yang lapangan gitu. Dan bagus sekali Pak Petrus sudah menyediakan sanitizer, terus sebelum pakai masker sudah bagus sekali. Tapi mungkin di sekolah lain ada yang benar-benar ikuti aturan yang ada dari sekolah. Nah di situ kelihatan kita bahwa kita agak kelihatan apa ya? Ada yang nggak olahraga, ada yang olahraga. Kelihatan kita kok nggak kompak ya? Nah maka itu kita ada semacam suatu program yang sudah diasisi oleh minimal ketua MKKS. Jadi ketua MKKS kalau ada rapat, ini loh program dari MGMP. Gimana? Kalau kita melangkah, kita sudah ada ibaratnya payung hukumnya, walaupun hanya ketua MKKS. Karena ibaratnya ada kesepakatan. Kalau misalnya boleh dengan cara bergantian, oke. Kan selama ini kan boleh, plus misalnya ada 5 orang guru, misalnya 3 orang guru ini, di depannya 2 orang guru ini ngomong gitu. Kita ada kesepakatan di situ. Dan saya kalau dengan Pak itu di sini juga tidak, karena saya juga pengen contoh gitu. Karena tes-tesan sanitizer ya, alat bagus sekali. Karena saya pernah main sebagai SMP 23, memang nggak terlalu besar juga lapangannya ya, tapi bisa memodifikasi. Lalu saya sama dan perlu kita contoh gitu ya, perlu kita contoh. Itu Pak Abi, misalnya kita yang selanjutnya untuk guru olahraga ini sebenarnya apa ya? Level yang paling tinggi untuk membentuk karakter sebenarnya. Ya, tadi Pak Petrus bilang salah satu bentuk pembelajaran itu adanya praktek ya, kalistetik ya. Itu betul. Di olahraga ini coba, saya sudah pernah bilang sama kita dapat pengalaman. Saya tanya sama anak-anak, kamu 12 mata pelajaran di kelas, yang kamu pandang itu aja. Cuma kalau kamu ke lapangan, mereka kalau disuruh ke lapangan atau enggak, pasti dia di lapangan, saya yakin itu. Mau dia perempuan, mau dia laki, walaupun dia hobi, dia pengen lihat pemandangan di luar gitu. Tapi kita kadang-kadang bentur gitu, bentur dengan ya paham semua lah gitu, paham semua. Nah, bagaimana kita sebagai guru olahraga tadi lagi
kita membuat image dulu pribadi gitu, bahwa kita dipandang sama kepala sekolah, guru-guru lain, kita baik gitu. Jangan sudah ke lapangan anaknya dibiarkan kemana-mana, kalau kantin sudah buka, gurunya di mana, jadi kan pandangannya olahraga gitu-gitu lagi gitu loh. Ya, jadi kita sama-sama gitu, sama-sama. Kalau saya mah kita kumpul di lapangan, mau dia apa yang penting dia kelihatan bahwa anak itu ada gurunya gitu. Jangan mentang-mentang olahraga halus. Kalau saya dari dulu saya sudah bilang, anak-anak ke lapangan harus bawa air minum sendiri. Harus bawa air minum sendiri. Jadi mereka mau istirahat, ini minumnya di tempat gitu. Jadi nggak ada mereka yang dibaca kantin. Jadi image ya, kata Pak tadi, image-nya ya itu tadi enak. Mana berolahraga enak ya. Berolahraga paling enak, padahal belum tentu guru yang lain itu bisa ke lapangan. Tapi kalau kita insya Allah di lapangan bisa, insya Allah di ruangan juga insya Allah bisa. Ya, kita sama-sama seragam, kita kompak lah ya, intinya kompak. Bahwa guru olahraga itu punya dedikasi dan disiplin yang baik gitu. Saya pernah membaca dan mungkin kalau juga pernah melihat di mana pendidikan di Australia itu mereka mementingkan budaya antri daripada belajar matematika. Mungkin teman-teman mungkin sudah pernah membaca itu. Kenapa? Itu nggak perlu diingat karena di budaya antri itu udah ada gitu. Yang datang duluan siapa, nggak mungkin yang menyerobot. Dia lebih tadi itu akhlak dan karakter. Nah kalau yang di karakter yang kurikulum tinggal itu ada 5. Nah, kalau yang lain ada ya Pak. Ya kalau kita biasa dengan tepuk PPK, nah itu yang waktu dia yang dulu ada cerita, ada pengeroyokan nanti itu ya. Nah itu dan itu kita sama-sama gitu. Kita bangun image kita dari sekolah masing-masing. Bahwa guru olahraga itu guru yang disiplin, ada Pak Firdaus tadi gitu. Dan tadi bagus sekali saya kesepakatan kelas tadi bagus sekali. Karena mereka yang buat, mereka yang melanggar ya mereka akan sadar sendiri gitu. Mereka kesepakatan kita ya. Bagus sekali. Mungkin itu termasuk kalau kita membuat program ya ke depannya insya Allah ini sudah bisa ke lapangan semua, alhamdulillah. Ya kalau praktek ya sama-sama kan kita kompak gitu loh. Jadi di satu sekolah itu kompak. Nah mungkin itu yang menjadi yang pertama Pak B dan kawan-kawan. Yuk kita sama-sama kita merubah ini kita. Kalau kita sudah berubah, sudah bagus gitu. Dan kita nggak kalah. Kita pakai terus boleh di menggerak gitu. Sedangkan mungkin pelajaran lain mungkin belum ada gitu. Kita sudah ada bahwa kita tuh mampu gitu. Kalau olahraga SMP itu mampu, disuruh apa aja kita mampu gitu. Kita buktikan dulu kenapa gitu. Itu yang saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berharap kedepannya kita kalau ada MDP ya banyak yang hadir gitu karena ada hasil gitu. Mungkin itu tadi di awalnya mungkin kita ada kegiatan gitu, tapi kalau kita punya pemikiran ini saya dapat satu ilmu di hari Sabtu ini, saya datang dulu lah di MDP lalu nanti merancang teman-teman di MDP itu walaupun di hari libur ya, kita Sabtu kan libur nih. Nah, mereka ingin datang gitu, kalau kita kompak dan dengan dalam arti kompak yang menuju yang ke arah yang positif. Jadi saya beberapa itu bahwa tidak disiplin kita itu ada Pak undang yang 8.30. Saya nyuci tadi buru-buru saya ini. Nyuci belum selesai udahlah saya datang dulu lah yang penting saya hadir gitu. Belum banyak yang ada malah sempat berkopi saya dengan tuan rumah ini. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya berkenan. Saya ini berbeda topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman di sekolah. Dari kemarin ya? Boleh, gratis. Satu program. Bukan
Depan, Pak. Nah, depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, sebagai etika daripada etika, saya mohon maaf karena keterlambatan saya tidak tepat waktu. Tapi sebagaimana saya penggerak daripada sportivitas, saya sportif, tetap saya datang. Sama di sini ada pendamping saya dari Pangkalan. Saya hanya ingin, tadi barusan saya mengucap dengan senior saya yang tua di belakang itu, tahu namanya saya lupa. Pokoknya kacamata, bukan mata ya. Yang mau saya sampaikan ini yang sering saya hadapi di lapangan, baik itu secara formal atau non formal, yaitu tentang etika atau attitude kita sebagai yang tua, yang muda, junior, senior. Kalau kemarin ada kata-kata nggak ada junior senior, kalau saya rasa nggak mungkin, itu tetap ada. Karena siapa lebih dulu, siapa yang baru, itu pasti. Jadi saya sering menghadapi dan sering saya lihat ketika di lapangan secara non formal, ini yang muda-muda, mohon maaf, kadang-kadang agak gengsi apa gimana kalau mengakuin kita itu satu atap gitu, satu emblem gitu ya. Saya jujur aja, saya bukan sombong, maaf Pak Ketua, saya guru honor, tugas saya double-double. Saya kadang di SD, kadang di SMP, kadang di SMA, kadang di SMK. Jadi makanya kalau Igornas, saya pertanyakan kemarin itu masalahnya apa? Karena antara kota dan provinsi ada garis pembentang. Ya kan? Pernah baca mungkin kalau ikut Igornas. Dan saya perjelas juga ketika saya kumpul MGP SMA. Begitu juga SMK, begitu juga SD. Sehingga tujuan saya bukan saya merasa so hebat, enggak. Saya enggak pernah bilang saya hebat, walaupun sertifikasi saya lulus paling bagus saya dengan Pak Tariban. Tapi paling tidak saya ingin saya jujur aja, kemarin baru kejadian Pak Ketua, guru SD sudah pensiun, dia berenang di RW dan dia kenal saya, dia yang datangin saya, Mas Adil masih aktif? Iya Pak. Oh Pak, mohon maaf kok malah saya. Kenapa? Dia lebih tua gitu. Tapi ketika dia sadar di lapangan, apalagi kalau udah bawa rombongan privat tuh ya, terus terang aja Mbak Eko juga ngalamin lah ya. Itu yang junior saya kan nggak kenal gitu loh. Kalau saya jujur aja, lupa. Sampai sekarang pun maaf ya. Tadi kalau saya lewatin, bukan saya sok lewat, saya malu karena saya terlambat. Tapi yang tua, saya salami. Itu arti kita, sportivitas. Nah itu yang mau saya bangun, mau saya baiki. Kalau kawan-kawan semua yang di ruangan ini setuju. Karena saya ingat betul, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi ketika kita di sini ada yang tua, kayaknya perlu kita minta ridho mereka, walaupun bukan orang tua kita. Saya juga kalau dengan Pak Henry, walaupun dia lebih muda dari saya, kalau di sekolah, saya nurut apa kata dia. Kata dia jangan keluar dari kelas, maka saya share di grup. Saya nggak keluar kelas, tapi tetap saya jalankan perintah pimpinan saya. Gimana caranya? Ya saya terampil, kelas pun bisa saya manfaatkan. Ada guru piket marah karena kelasnya ribut, mau apa? Ini kelas saya, hak saya. Dan kemudian kalau nggak terima ribut, ya ini suasana olahraga, nggak ada olahraga diem. Dapat tahu nanti toto mati, saya bilang. Iya, Pak Ketua. Jadi yang pertama itu, yang kedua saya mengajak rekan-rekan, saudara-saudara, kawan, senior-junior, saya mohon maaf betul. Kemarin saya menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu silaturahmi. Kita masing-masing punya aktivitas, masing-masing punya resiko.
Tapi ketika kita sudah di wadah yang seperti ini, nggak ada April, itu guru ini enggak. Kulit Anda, kulit saya. Tapi ya syukur alhamdulillah kalau Anda menganggap kulit saya ini kulit Anda juga. Yang alhamdulillah kebetulan kemarin saudara kita ada masalah, dan alhamdulillah saya ada di tempat, dan alhamdulillah juga saya perjuangkan sampai titik akhir hari ini, dan alhamdulillah semua masalah clear, baik itu pihak bersangkutan maupun saudara kita maupun tempat kita praktek. Itu yang saya inginkan. Jadi kita bukan cuma mau dapat ilmu aja di MBP ini. Saya sekarang jujur aja, saya bilang Pak Hendrik, saya ini bodoh kalau masalah elektronik. Wawan yang baru gabung, saya juga saya bodoh. Ya, mungkin juga ada yang sama saya. Dia juga kayaknya sama. Kan nggak mau dia megang laptop kan? Saya rapat juga di mana aja di kepala sekolah kok. Pas April jangan diharap megang laptop. Ya memang enggak. Laptop saya nggak sombong, tiga kepala sekolah, tiga-tiganya ngasih. Pak Hendrik itu saksinya. Tapi alhamdulillah kalau mau isi rapot harus saya bawa. Ya itu tadi saya menginginkan ya Pak Ketua, mohon maaf bukannya mau menyuarakan, di MGMP ini benar-benar kita keluarga, nggak ada ketua, nggak ada wakil, nggak ada siapa-siapa, pokoknya kita keluarga. Sehingganya apapun itu yang sifatnya untuk kita bersama bisa bersama. Kalau saya jujur aja megang HP, ya namanya HP juga nggak ngerti saya ini. Orang HP juga aplikasi orang, jadi mohon maaf kalau saya jarang update apa-apa itu namanya. Mungkin itu Pak Ketua. Dan yang terakhir saya menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan tadi dari awal. Kompak ya, saya malu, saya nge-share kegiatan saya, dikeroyok. Wah dari mana? Wah saya di lapangan, waduh. Iya. Ya kan udah kan? Iya saya dikeroyok sendiri loh. Bayangin, Pak Hendrik gak nge-share, Wawan gak nge-share, Andre apalagi, gak ada. Saya sendiri. Langsung dikeroyok habis-habisan saya. Yang ada saya ketawain, mampus loh katanya soal. Bukan loh, saya pengen apa ya, pancingan loh. Berarti kawan-kawan ini berjalan masing-masing, itu nilai poin tertinggi dari saya. Itu sampai kemarin saya ngadep sama kepala sekolah saya juga gitu. Yang ada perintahnya apa-apanya jangan dulu. Itu lah, kok saya beda gitu. Saya jujur aja bergetar saking daripada enggak ya saya praktek dalam kelas. Lolos kursi saya kacang. Ya kan lihat ya videonya kan. Nah, cuma dia itu MGMP isinya berapa ratus orang, saya sendirian. Nah, nyerah saya. Mohon maaf Pak Ketua. Sebenarnya saya mau dibilang sakit hati, belain saya nggak ada satu pun eko aja, malah dia ngompor-ngomporin. Padahal kalau dia ada masalah sedikit ya, Mas April gimana Pak? Hari itu saya dikeroyok, Mbak Ning gitu juga. Masya Allah, ya sudah, tapi nggak apa-apa. Yang penting terbuka gitu, penilaian bersama. Nah ini yang tadi yang dibilang Pak Hendrik, ya kita satukan visi dan misi kita bersama. Dengan tanpa ada apapun, intinya kita di sini keluarga besar MGMP BCOK. Mungkin seperti itu. Dan saya mohon maaf sebelumnya sekali lagi atas keterlambatan saya. Bukan disengaja, namanya juga seseran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabril masukannya. Mungkin Pak Sabril tadi belum datang, sudah saya bahas di awal bahwa saya sudah konfirmasi ke MKKS melalui grup mitra kurikulum dengan MKKS. Cuma memang MKKS belum memberi tanggapan sampai saat ini. Masih saya simpan WA-nya. Saya minta saya bertanya itu tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ini udah sampai sekarang belum ada tanggapan.
Jadi begitu ya Pak Sabrin. Kemudian kalau mau di lapangan yaitu olahraga yang sifatnya mandiri, individu. Andaikan menggunakan alat ini tadi dapat masukan bagus dari Pak Petrus, silakan menggunakan alat, tapi setelahnya alatnya disemprot ya, disemprot dengan sanitizer. Jadi aman kan gitu. Kalau kita tetap mengikuti aturan dari dinas ya memang seperti itu. Nah ini juga sudah pernah saya sampaikan juga ke MKKF. Selama ini kebijakan itu top down. Dari sana, pokoknya dari dinas begini, pokoknya begini. Kemarin saya sampaikan juga di grup Mitra Kultur, tolong dong sekali-kali dari bottom up begitu. Apa yang dirasakan di bawah ini, tolong dibawa ke atas sana, sampaikan di sana. Jadi biar jangan top down terus di perintah. Sekali-kali mereka ngambil bottom up gitu. Itu sudah saya sampaikan dan entah seperti apa bahasanya sih ya akan dipertimbangkan, hanya seperti itu. Sampai saat ini belum ada konfirmasi. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita, untuk sekolah kita. Kesimpulannya mungkin kita. Oh ya, sebelum diakhiri saya mau menambahin sedikit. Sebenarnya gini, untuk masalah kita mau praktek di sekolah kita masing-masing, intinya satu, kepala sekolah dulu. Ada izin nggak dari kepala sekolah? Jangan sampai kita nanti ada masalah timbul, kepala sekolah ternyata tidak mengizinkan. Yang penting satu, izin dulu kepala sekolah. Kalau sudah ada izin dari kepala sekolah, guru olahraganya ada berapa harus kompak. Maksudnya harus kompak apa ya? Kalau mau praktek, kalau mau teori, kalau mau itu. Terus kita sesuai dengan protokol kesehatan itu. Yang penting kepala sekolah mengizinkan, guru olahraga di sekolah itu kompak. Kita ikuti protokol kesehatan, jangan sampai terus kita olahraga anak-anak terus lepas masker dan segala macam di lapangan. Kan meskipun yang saya sampaikan tadi boleh kamu buka, tapi pada saat kamu capek buka sebentar, tutup lagi. Selesai kita olahraga pakai alat-alatnya, kita semprot dengan saniter dulu. Bapak itu yang botolan kayak semprot nyamuk gitu kan, yang untuk sterilkan, saya pakai itu. Jadi yang penting kalau ada sidak, kalau ada apa-apa dari dinas, kepala sekolah backing di posisi kita, bukan nantinya kepala sekolah malah di posisi dinas kita yang salah-salahin. Yang penting kepala sekolah sudah mengizinkan, kita kompak, kita alasan ini loh Bu, standar protokol kesehatan yang kita lakukan. Buat selesai olahraga kalau kita pakai alat kita sterilkan lagi. Kalau individu lebih bagus lagi, senam, atletik dan segala macam yang individu lebih bagus lagi seperti itu. Terus sedikit lagi untuk dari Pak Hendri tadi, bahwasanya kompetensi guru, bahwasanya kita itu ada 4 yang harus kita kuasai. Yang pertama profesionalitas, bahwa profesionalitas kita pasti ada di situ. Terutama guru-guru, saya yakin yang senior sudah sertifikasi semua. Kita sudah profesionalitas itu. Meskipun tanpa sertifikasi, saya yakin Bapak Ibu juga adik-adik yang masih muda ini juga profesional. Kenapa profesional? Sesuai dengan apa yang ilmu yang Bapak Ibu dalami di kuliah kan, guru olahraga, penjaga dan segala macam, masih profesional. Itu kompetensi yang harus kita punya. Yang kedua, kompetensi pedagogi. Pedagogi itu apa sih? Minimal kita bisa mengerti anak didik kita memahami karakter peserta didik kita. Itu. Selama ini mungkin kita cuma profesional, tapi pedagogiknya kita kurang, kita nggak ada itu. Yang ketiga, sebagai guru kita harus punya kepribadian yang bagus. Karena zaman sekarang anak itu akan melihat ke kita. Yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita dibilang kita cuma bisa ngomong tapi kita nggak bisa menjalankan. Itu. Jadi kepribadian apa ya? Datang ke sekolah kita disiplin, kita masuk ke kelas kita juga disiplin, selesai kita juga disiplin. Meskipun guru olahraga nggak bisa disiplin di akhirnya kan, karena kita memberi kesempatan mereka untuk salin, tapi disitulah kedisiplinan kita.
kita tidak anak yang nggak pakai seragam dan segala macam, kita mulai terangkat karena yang disampaikan Pak Idris tadi bahwasanya karakter anak, kepribadian anak itu paling gampang kita rubah melalui praktek, melalui olahraga itu tadi. Jadi dengan kebiasaan olahraga ini, karakter anak itu bisa dibentuk anak yang disiplin, anak yang mereka peduli, anak yang mereka mau mengikuti aturan, anak yang mau semaunya, kita bisa melalui praktek, melalui olahraga ini. Jadi semakin banyak mereka kita praktek, kita berolahraga, kita terapkan kita berikan contoh disiplin itu tadi, mereka bukannya semakin lama semakin bagus, tapi saya yakin mereka akan semakin menjadikan karakter mereka yang karakter. Anak sering kalah ini. Nanti pada suatu saat kompetisi udah kalah udah biasa, karena itu kebiasaan, karena saya udah biasa kalah. Tapi kalau mereka tidak jarang kompetisi, di event kompetisi mereka kalah, pasti mereka akan kecewanya luar biasa. Itu yang terjadi. Jadi melalui kebiasaan kita di olahraga itu tadi, anak-anak mulai terbiasa. Gimana kebiasaan ya? Kita mulai dari diri kita sendiri. Terus yang kompetensi yang keempat, bahwasanya ini yang maksudnya yang Pak Sakri bilang tadi, bahwa kompetensi sosial. Kita makhluk individu dan makhluk sosial. Kita sebagai guru olahraga, kita tidak bisa sendiri, pasti kita harus berhubungan dengan guru-guru yang lainnya. Itu tadi, bahwasanya adab, attitude, perilaku kita, gimana kita bisa menghargai senior, ya, kita bisa menghargai orang lain. Kalau saya ngomong ke anak sih gini, kalau Pak Bro akan menghargai kalian, lebih menghargai kalian kalau kalian menghargai saya. Pak Bro akan hormat ke kalian kalau kalian menghormati saya. Tapi kalau kalian sudah tidak menghargai saya, tidak menghormati saya bisa lebih tidak menghormati kalian, tidak menghargai kalian. Jadi mungkin itu yang kita pegang, bahwasanya kalau kita mau dihormati, kita mau disegani, kita mau dilihat orang, kita harus melihat, menghormati, mau mau bersopan santun, berbaik hati dengan orang lain. Itu ya. Jadi 4 kompetensi seorang guru: 1 pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian itu tadi. Kalau kita punya ini, saya yakin yang dicita-citakan oleh orang, bahwa kita bisa mendidik anak, bisa menjadikan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu hal yang kecil. Nah, itu mungkin Pak Habib tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Ya, itu bagian dari yang materi yang sudah saya bagikan, slide yang saya bagikan itu. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Petrus atas wejangan dan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi memang benar, kita adalah role model. Dari pikiran kita akan tumbuh menjadi tindakan yang akan kita lakukan. Dari tindakan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan insya Allah kalau karakternya bagus, apa yang akan dicapai, goalnya akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Mungkin seperti itulah kira-kira kesimpulannya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Petrus, pada Bapak Ibu yang telah hadir, meluangkan waktunya di sini. Mudah-mudahan pada pertemuan bulan berikutnya kita bisa agendakan untuk materi yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan rekan-rekan lebih banyak lagi juga yang hadir. Gimana Pak? Boleh nambah? Boleh, silakan Pak. Boleh Pak. Kumpul-kumpul. Mohon izin Pak Ketua, saya mau menyampaikan ide ataupun ingatan saya. Saya jujur aja, saya sementara ini bidang voli, saya sebagai wasit. Ini Bandar Lampung, Liga Bandar Lampung lagi berjalan. Dan kemarin di tempat Pak Ketua kan, saya nggak tugas. Tapi tetangganya Pak Ketua besok saya tugas. Karena biar gak dibilangin ABCD. Saya mengembalikan masa-masa indah dulu. Jadi MGP juga punya program, punya kegiatan lomba atau
event yang intinya menjaring dan mengetahui persentase hasil dari belajar anak-anak itu di sekolah masing-masing. Seperti ya kayak misalnya kita kayaknya maafnya ngomong ya kan renang ya, renang ya, adalah turnamen renang kecil-kecilan antar sekolah. Tempat dan jelas tinggal gimana kita negosiasi. Nah, kan PSSI ya sangat senang tuh kalau kita sudah tinggal mereka mengarahkan. Nah, terus kayak sekarang yang kita cari aman lah. Terus pencaksilat, karate, yang kayak saya bilang di grup itu yang nggak pakai alat dan nggak perlu harus pakai cuci tangan. Kalau nyemplung kan nggak perlu cuci tangan, semuanya dicuci, ya kan? Nah, makanya saya di Facebook saya berdebat sama seorang dokter. Saya bilang ikan yang biasa hidup di air aja saya cemplungin dalam kolam renang saya mati, nggak mungkin nggak mati. Apalagi kuman, gitu kan? Saya berani jamin. Nah, artinya saya hanya mengingatkan, yuk kita adain lagi kayak kemarin-kemarin seru. Dan disitulah kayaknya suasana kita kumpul, ketawa ketiwi, suka duka, ya sama sokongan, ya kan? Dan apa saya jujur aja, mau gaji saya kecil kayak mana, yang penting saya senang, saya hajar. Yang penting kan kita sama-sama di sini. Artinya jangan tenggelam dengan situasi kan, dengan kondisi kan. Nah yang terpenting kan tadi yang disampaikan tetap prokes, kepala sekolah ACC. Intinya kan kalau nggak ada pengeluaran biaya dari sekolah pasti ACC. Kalau pakai ada pengeluaran biaya SPJ-nya ada berbagi. Nah, saya hanya menginginkan itu Pak Ketua dan rekan-rekan sekalian karena saya haus akan kegiatan karena saya sudah dikeroyok kemarin kegiatan. Terima kasih. Mungkin idenya bagus, saya juga punya usul nih ya Pak Ketua. Gimana sih, ini kan kita lama vakum nih ya, untuk guru-gurunya. Kita adakan mungkin bisa dirancang meskipun nanti hadiahnya apapun ya Pak Satrio, yang nggak ada hadiah apa-apa juga. Tapi kita rancang nih guru-gurunya dulu lah. Kita guru-gurunya dulu antar kecamatan gitu Pak. Jangan antar guru kecamatan kita nanti voli Pak Satrio laga, futsal nanti saya bisa wasit. Jangan maafnya ngomong saya dulu wasit nasional pertama yang punya di Lampung, yang Tommy Indra sampai ke dia FIFA itu, maksudnya ngomong saya yang menyelenggarakan dia sampai levelnya sampai ke FIFA itu saya. Kebetulan saya pengurus PSSI Pak. Jadi kan saya ada itu. Jadi ini usul nih Pak ya. Apa sih lomba yang kelompok aja tapi jangan yang individu supaya kita ada perwakilan per kecamatan itu tadi Pak Amrit. Jadi kita bangkitkan lagi lah guru-gurunya ini terutama. Boleh voli putra, voli putri, futsal putra, futsal putri, nanti di tempat mana, di sekolah mana yang ada lapangan, tempat Pak Abi kan lapangannya gede gitu kan. Banyak kita seharian selesaikan di sana gitu ya Pak Satrio ya. Sehari selesai gitu kan, nah, kita bisa kumpul lagi nih guru-guru olahraga. Jadi euforia guru-guru olahraga yang sekian purnama terbenam ya kan, ini keluar lagi nih. Jadi bergelar lagi. Saya lihat di SMP Pak Abi itu komplit itu lapangannya, ada lapangan voli, ada lapangan futsal. Ya di situ bisa Pak Satrio ya. Mungkin usulnya Pak Ketua. Terima kasih Pak. Ya, segera ditindaklanjuti lah ini ya. Ini kita memang perlu penyegaran lah gitu ya. Penyegaran otot yang kemarin embryonya udah kecil semua gitu, karena COVID. Ya nanti segera ditindaklanjuti, kita mungkin kalau nggak bisa 2 cabang ya 1 cabang lah ya, minimal satu putra putri gitu kan. Nanti kita kita share ke grup masing-masing kecamatan buat tim lah gitu kira-kira. Ya nanti dana dari FBP kita lihat berapa, cukup untuk makan ya untuk makan lah gitu, untuk minum gitu ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita yang penting kebersamaannya dulu. Nanti akan segera saya racak lagi. Terima kasih masukannya. Oke. Cukup Pak Jun.
Terima kasih Pak Jum. Kita akan variasikan pertemuan kita, ya. Memang di konsep awal tahun kemarin Januari sudah saya sampaikan juga, kita kesepakatan sebenarnya kita kumpul pakai baju olahraga. Kebetulan tadi saya panitia Pak, makanya pakai baju. Ya, jadi kita ada kegiatan lapangan, tapi nanti kita variasikan, ya. Iya. Ya, siapa? Ya, terima kasih masukannya. Oke, segera ditindaklanjuti nanti. Oke, pada Budina, monggo. Budina. Ada ya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hendri itu memang ada betulnya. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan NGNP, paling tidak itu sudah menjadi catatan Mas AB. Jadi kita harus punya program semester awal, kemudian ada semester kedua, gitu apa itu program kita. Dan samping itu ada program, itu juga ada kalender. Kalender apa yang kita akan laksanakan ketika kita di semester pertama atau di semester kedua, itu programnya apa. Sehingga ketika pelaksanaan GP itu peserta-peserta ini dia tahu dan tidak monoton gitu. Oh, jadi semester ini kita akan belajar ini sebenarnya ini benar maksudnya seperti itu, saya setuju juga seperti itu. Jadi ada gaungnya gitu. Jadi tadi juga ketika saya datang ke sini, saya kira wah ini pesertanya bakal banyak. Peserta wah cuman beberapa orang ini aja. Sedangkan kita kan sekarang SMP sudah sekitar 45 SMP ya, ditambah dengan swasta gitu. Nah, kalau kita kalau tadi seperti ini terus itu nggak ada gaungnya, ya akhirnya monoton gitu. Nah, jadi saya harap ke depan, jadi bagaimana MBM ini dikemas supaya lebih menarik lagi gitu, sehingga peserta-pesertanya oh jadi ada harapan dia datang sini, oh nanti saya dapat ilmu apa, dan itu seperti yang kita sampaikan juga masa lalu yang dari SMP 5 ini ya Mas Jumirin itu. Kemudian juga seperti Mas Petrus juga menyarankan supaya ada kegiatan-kegiatan guru juga bagus juga itu. Kemudian adanya event-event seperti renang atau futsal, baik itu dari guru maupun siswanya itu ya itu harus kita harus ini gitu, kita harus tanggapi gitu. Jadi itu saja yang ini Mas saya. Ya, terima kasih Pak masukannya. Memang kita perlu bergerak, tetapi seperti di awal saya tidak mungkin jalan sendiri, mohon bantuan dari rekan-rekan semuanya. Program kerja kita sebenarnya di SMP 13 kemarin sudah saya tayangkan di slide, bahkan jadwal kita, pertemuan kita sudah ada dari awal tahun sampai akhir tahun. Tanggalnya sudah kita tentukan pekan kedua sebenarnya. Cuma begitu bulan Januari kita pertemuan, Februari kita dihentikan. Macet semua itu nggak berjalan. Pertemuan Februari di sini nggak jadi, di sini nggak jadi. Akhirnya macet. Kemudian kemarin saya coba komunikasi dengan Pak Jumirin supaya gayung bersambut juga, sambutannya bagus, siap SMP 5 jadi tuan rumah, makanya jadi di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya saya tampilkan lagi program kita. Kemudian nanti mungkin saya akan ngatur dengan KKS, mungkin dengan Pak Hendrik, mohon kesediaannya Pak Hendrik nanti sama-sama ada kita sampaikan program kita, dan bantu juga saya menyusun program yang akan disampaikan ke itu. Jadi nanti kita sama-sama. Oke, sementara itu ya Pak ya. Terima kasih masukannya. Memang kita bergerak dari nol, benar-benar dari nol ini kita. Terima kasih sekali lagi. Silakan Bu.
tangan. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uga Biasa. Kebetulan saya mengajar di SMP Negeri 2, kawan-kawan semua ada lapangan. Saya baru mengikuti UK baru 2 tahun. Jadi sama saudara-saudara saya ada beberapa yang bertanya tadi pengenanya, tapi karena waktunya mungkin sudah mepet, mungkin bertanya sedikit, tapi jawabannya mungkin bisa jadi PR atau jawab singkat. Tentang mungkin karena saya masih baru ya, masih banyak pertanyaan yang artinya apalagi tentang yang tadi bahas KKN. Kok sih KKN gitu artinya? Kok kurikulum berubah terus? Kami dulu di Jawa yang praktek lagi, tapi tetap ada tuntutan artinya administrasi yang tadi. Kadang-kadang kita artinya bahasanya revisi ya gitu. Kemarin kami mengikuti hati sekolah dari barunya, kami penasaran ini untuk Pak Petrus langkahnya. Jadi kemarin ada materi untuk IKM itu harusnya ada kelas 9, tetapi ini mengenai kelas 7 yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka yang kelas 7. Kata beliau kalau sebaiknya artinya IKM ini kan baru, ya monggo silakan diskusikan dengan MGIP tentang perubahan administrasinya, misalkan dari kurikulum IP sudah berubah, yang bahasanya CP ya Pak, capaian pembelajaran dan APP apa itu, lalu tujuan pembelajaran artinya kami perlu juga panduan itu gitu, di MGIP ini kesepakatannya. Mungkin untuk sekolah yang sudah memakai kurikulum mereka, terutama mereka ubah ya Pak ya. Ya, itu mungkin itu Pak Petrus. Ya kami mungkin masih ngambang yang kelas-kelas ajar-ajar kelas 7. Jadi mohon misalkan nanti kami bisa bertanya secara individu kepada Bapak, ya mohon pencerahannya lagi. Kalau misalnya sempat di ini. Kemudian untuk image tadi Pak dibahas Pak Ade, ya memang saya juga baru masuk grup ya, tapi dulunya memang saya dan Pak Ade sebenarnya satu grup juga di sini. Jadi bisa membandingkan SD dan SMP gitu. Ya masalah image ya mungkin ya nggak tahu saya sejarahnya kenapa jadi tidak bagaimana. Ya mungkin kalau bisa ya buat proposal bagaimana, mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Hendri, Pak Fik, Jumilin. Ya khusus saja dibahas, ya buat image bagaimana biar wah MGIP ini dilihat oleh dinas gitu kan. Ya apa proposalnya lah gitu. Misalkan ibu kita kan senang artinya di apa ya tampakkan lah, misalkan apa kita buat kepala dinas cup, futsal misalkan ya, atau poli cup atas nama kepala dinas misalkan. Dan maksudnya usulan programnya Pak, entah itu tembus atau tidak, ya setidaknya kita sudah menampakkan ke MKKN. Ini loh program kami dan terobosan membuat program yang mengatasnamakan ya kepala dinas gitu. Ada namanya. Oh, masalah tembusan itu kita sudah membuat programnya, usul saja Pak. Nah itu tidak kita menurut Pak Hendri mungkin kita ya prosedural lah gitu ya. Kita nggak main-main sendiri gitu. Di belakang tapi kita akhirnya malah dipecah, malah salah gitu. Walaupun sebenarnya program itu sudah cuma harusnya kita pilih di daerah lain. Majukan RAP, ada kegiatan kan, ada RAP disetujui ya. Kita kadang buat program ya kan. Kadang mungkin mereka bertanya programnya apa sih gitu ya, nampak. Dan memajukan RAP-nya mereka juga tak berani memajukan ke atas nih, karena program juga mereka tidak ada terobosan. Itu mungkin Pak Ade. Dan kepada saudara-saudara ini saya baru mohon panduannya. Saya lihat kalau guru olahraga kan mungkin mukanya aja serem, itu aslinya keras tadi insya Allah baiklah pada ini. Mohon panduannya, bimbingannya dari studi kedua kami studi baru ya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menanggapi Pak Ruli bahwasanya untuk khusus pelatihan Merdeka Belajar itu nggak ada Pak Ruli. Jadi yang saya sampaikan di awal yang ada itu cuma IHT itu yang ngisi Pak Dhani Maulana, orang kalau dulu LPMD sekarang namanya apa? Karena LPMD yang itu. Jadi tapi secara khusus nggak ada. Saya sendiri juga belajar guru penggerak sama kurikulum Merdeka Belajar itu cuma korelasinya sedikit. Cuma ada beberapa hal yang sama, intinya sama sih, tapi implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri kalau mau lebih jelasnya yang saya sampaikan tadi melalui lakon IKM itu tadi Pak. Memang beberapa nama-namanya memang berubah, sebenarnya sama yang saya sampaikan bahwa kita sudah sama itu yang sudah saya share di ATP dan segala macam KI, KD itu sudah semakin berubah nama. Kalau dulu ginilah, kalau dulu kita ngajar pakai RPP, sekarang itu disederhanakan melalui modul. Modul itu di situ ada RPP-nya. Yang penting modul itu satu ada langkah-langkah pembelajaran sama penilaian di modul itu. Jadi langkah-langkah pembelajarannya seperti apa dan penilaian alur penilaiannya seperti apa. Yang sama itu yang disampaikan sama Pak Dhani Maulana atau Pak Ahmad Bustomi mungkin sama seperti itu. Jadi mau lebih inilah yang saya sampaikan tadi bahwa 4 kompetensi guru, salah satu profesionalitas itu yang namanya ilmu itu nggak bisa mentok. Maksudnya mentok apa, kita tiap hari harus belajar dan belajar. Itu yang harus kita sadari bahwa sebagai guru olahraga kita nggak bisa mentok. Kemarin saya sudah kuliah 4,5 tahun 5 tahun dan nggak bisa. Karena perkembangan zaman sekarang kita butuh belajar dan belajar. Dan yang dulu kita pelajari kalau kita terapkan sekarang mungkin relevansinya sedikit, nggak bisa gitu loh. Jadi sekarang itu anak itu minimal mereka masalah teknologi mereka lebih tahu daripada kita, mungkin lebih pintar daripada kita. Nah inilah kita yang harus bisa manfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah kita sebagai apa? Guru olahraga. Kalau saya jujur, saya ada channel YouTube saya itu subscribernya nggak banyak sih, tapi saya bisa ini loh nak, kamu referensi kamu Pak Guru itu kalau ngajarin kamu undering seperti ini. Mungkin kalau dia nggak bisa praktek langsung, dia bisa lihat di channel YouTube saya bagaimana saya bisa melakukan undering seperti itu dengan tutorial seperti itu. Ini jadi dengan kemajuan teknologi, dengan era yang sekarang zamannya luar biasa ini, anak itu akan lebih tertarik. Dan sama juga untuk tagihan penilaian. Nah kalau kamu memang nggak bisa di sekolah, nggak bisa nih, kamu bisa penilaian kamu bisa kamu upload lewat video. Boleh kamu pakai channel YouTube kamu, atau kamu kirim video lewat WA ke saya, atau kamu kirim link di Google Drive yang udah kamu punyain, silahkan. Jadi ada tagihan untuk video juga. Jadi seperti kalau yang saya lakukan kemarin karena masih COVID, praktek saya harus punya nilai, saya tagihannya apa, SKD yang jadul saya itu. Ini kalian pelajari SKD 84. Boleh kamu modul di situ. Yang pertama kan lari di tempat, kamu bisa pakai jalan di tempat. Tagihannya gimana? Per kelompok, kamu bisa upload kamu bisa buat video, kamu bisa upload di channel YouTube-mu. Kalau nggak kamu tunjukin ke Pak Guru pada saat kita sekolah nanti, atau bisa kamu kirim link lewat saya. Itu jadi apa ya, kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pembelajaran juga. Itu yang diharapkan sebagai guru abad 21, guru kita namanya di digital native ya. Jadi anak-anak sekarang itu mereka dari produk digital semuanya. Jadi kadang kalau kita malah lebih ketinggalan daripada mereka lebih canggih daripada kita. Nah itu. Dan satu, untuk mengembangkan kita, untuk mengembangkan jiwa profesional, kemampuan profesional kita, ya salah satunya kita belajar melalui Merdeka Mengajar itu tadi, tentang kurikulum Merdeka Mengajar. Kita bisa cari di situ, di kurikulum Merdeka itu. Di situ ada modulnya banyak, ada pegangan guru, ada pegangan anak. Di situ juga ada tesnya Pak. Jadi di situ ada tes pemetaan awal untuk anak. Enggak susah kok. Kita tinggal kasihkan ke anak, tagihan bisa kita print dulu,
kita kasihkan ke anak, kajian kita ambil juga bisa lewat digital itu juga bisa. Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang buka, kalau yang belum buka silakan. Disitulah banyak materi, banyak hal yang bisa kita ambil tentang kurikulum Merdeka itu tadi. Terima kasih. Bapak Ibu, ada tambahan? Terima kasih kepada Pak Petrus yang sudah memberikan informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan kita dalam penerapannya di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin tambahan sedikit Pak Petrus, walaupun ada materi atau mungkin kita kayak saya juga masih belum paham gitu ya Pak, bisa di-set di grup Pak, bentuknya apapun itu biar kita satu suara. Dalam memprakteknya pun kita nantinya satu suara, satu langkah, satu gerak. Mungkin itu aja Pak. Kepada Bapak-Bapak yang tadi sudah berbagi pengalaman, terima kasih. Mudah-mudahan untuk kedepannya, mulai bulan depan, bulan September, kita lebih banyak lagi yang hadir, terutama untuk teman-teman mungkin di dalam satu sekolahnya yang masih belum hadir, diajak untuk hadir, supaya kedepannya nanti kita tetap kompak, tetap memiliki diskusi atau hasil di setiap FGP-nya, di setiap event kegiatan kita. Kita tidak ada lagi yang masih bertanya, yang tidak tahu sama sekali, bahkan yang tidak pernah hadir. Diusahakan untuk teman-teman yang lain yang memang masih belum hadir, diajak untuk hadir, dan kita bisa membuat kekompakan program MGMP kita untuk kedepannya lagi akan jauh lebih baik lagi. Baiklah, mungkin kita akhiri untuk acara kita MGMP rutin kita di SMP 5 Bandar Lampung. Sebelum kita akhiri, baiklah kita bersama-sama untuk melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Saya selalu membawa acara kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Bapak Ibu guru yang hari ini hadir. Bila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai nggak usul walaupun udah tutup. Masalah